lah ya gitu. Yes, betul sekali, minimal ke top 3 lah ya. Siapa tahu ini akan menjadi awal tahun yang bahagia buat kalian ya. Dengan total prize pool 10 juta rupiah itu oke banget sih. Dan kita lihat ada pesawat yang bergerak cukup adil kali ini di map Bermuda. Persebarannya juga gua rasa akan lumayan menyebar luas, tapi ada terjadi penumpukan sedikit aja. Lagi-lagi Shipyard nih ramai banget gitu ya. Tadi di match Bermuda yang sebelumnya Shipyard juga kayak gini, posisinya sama persis. Ada yang nyampe di Shipyardnya, terus di daerah bawahnya tuh ada juga. Tapi gue rasa mungkin dengan dua tim yang turun di daerah yang sama, ini SES akan sedikit tidak diuntungkan karena dari musuhnya dapetin Shipyard secara keseluruhan, sedangkan dari SES sendiri nggak dapat gitu kan. Tapi kita beralih terlebih dahulu di Bima Sakti Strip. Kali ini ada GRC, tim yang kita tahu lagi kuat banget hari ini. Harus turun berbarengan dengan salah satu tim lainnya, dan udah pasti dengan minim resource mereka harus berjuang banget untuk menunjukkan mekanik mereka kayak gimana. Balik lagi early pace, terjadi pertempuran itu balik ke mekaniknya ya. Iya, pakai JRC setelah di 2 game tadi kurang maksimal, mereka bisa maksimal di game keempat. Walaupun di game pertama mereka sempat buya dengan 17 poin kill. Ternyata 17 poin kill itu harus membayar dengan di game kedua gitu, dan di game ketiga mereka yang harus susun. Tapi kita bakal melihat juga di bagian Shipyard bakal ada tim Anbu yang bertemu dengan penunda tim SES Goboba, yang dimana Gedai udah berhasil di pick off di sana. Tapi kalau lihat juga Bacul kali juga berhasil di-knockdown oleh seorang Dechan menggunakan rollback, tapi ada seorang boy dari belakang. Oh my god. Melakukan backstab. Terada terus SES Bocil, ada lagi menggunakan launchpadnya Kupal mencoba untuk melakukan reviving, tapi nampaknya berhasil menjatuhkan seorang musuhnya di sana. Berhasil melakukan reviving tentunya dari seorang Aela. Tersisa satu lagi dan mencoba untuk cabut setelah tadi teman-teman Aela berhasil melakukan 2 player dari tim SES. Ternyata belum ada satu player pun yang berhasil mereka ending tentunya. Itu bacanya bukan gitu Pong, karena dia tinggal sendirian. Ayolah. Bacanya jadi sabar ayolah gitu. Tapi kita beralih lagi ke arah Bima Sakti, di mana kita ada tim ARPT. Satu playernya itu Willy berhasil dipulangkan terlebih dahulu ke arah lobby. Kali ini GRC pun harus menukar satu playernya. Jadi 1 tukar 1, so ini bakalan 3 on 3 situation juga. Dimana kita lihat bahkan dari seorang Eki di luar sana harus berhasil terculik juga, masih belum ada proses reviving. Sedangkan dari Mario pun, Mario in here sedang dalam tekanan yang cukup parah karena dia menerima hit yang cukup dalam juga ternyata dari musuhnya. Tapi ternyata di sisi lain lone survivors kita yaitu seorang Anbu Pride harus pulang di posisi ke-12. Kita lihat dari seorang Rich coba untuk menggulung medkit terlebih dahulu, mengaktifkan aloknya kali ini, coba untuk jalan sedikit lebih maju aja karena pertahanan dari GRC. Coba untuk ngecek posisinya dulu, bakal dicek pakai granat pembuka kan. Mantul ke pintu, hampir saja mencelakai dirinya sendiri. Tapi dari GRC tersisa 2 playernya saja, cukup terjepit kali ini oleh tim ARPT karena secara manpower mereka unggul 1 orang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk GRC bisa meratakan 3-3-nya sekaligus. Namun kita sudah ada suara tembakan yang dibuka, dibagi posisinya menjadi 2-1 menjepit teman dari GRC. Di sisi lain juga sudah ada pertumpahan darah yang terjadi kali ini dari tim RKS. Ternyata harus hilang beberapa personilnya, tapi Malau pun juga harus menyusul. Tapi kita balik lagi, pertempuran yang cukup sabar kali ini, ditahan dulu. RKS ini harus pulang, tapi dari sisi celah pintu coba ditembak dan GRC berhasil dipulangkan di posisi ke-10. Celah yang terlihat sedikit itu bisa menjadi malapetaka dan akhirnya memulangkan GRC. GRC benar-benar unlucky banget menurut gua di 3 game ini. Walaupun di game pertama padahal mereka udah dapat 17 poin kill plus buya, tapi ternyata itu nggak bisa membuahkan hasil maksimal karena di game kedua, game ketiga dan juga game keempat mereka malah tusun. Ini bahaya banget buat GRC. Harusnya mereka bisa panas dari awal, tapi ternyata mereka nggak bisa mempertahankan sebuah hasil yang udah maksimal mereka dapatkan di game yang pertama. Tapi kita bakal melihat tim yang paling kuat di sini, Jambu BG Esport tentunya, yang udah mulai melakukan rotasi dari Rimnam menuju ke Clock Tower mungkin ya. Tapi kalau ini di Bang L, benar-benar dia main ya Bang L dengan AK 2 juta, MP 42 juta, benar-benar ini GM ya, semuanya bisa dipakai gitu ya kan. Tapi kalau lihat ini dia pakai set yang old banget kan. Kalau ini jaketnya ini nih rilis ketika season belum ada, rank belum ada maksud gua. Rank belum ada. Iya. Jadi emang ya old banget berarti Bang L ini. Player old banget ya kan? Player old banget ya. Player old ya, tapi umurnya kan belum tentu juga old. Jadi ya player old tidak tentu old juga kan. Oke, kita lihat kali ini dari Jambu BG Esport. Apakah akan menunjukkan permainan yang luar biasa kali ini? Karena gue berharap ya, ini bintang tamu kita bisa memberikan satu lompatan yang menggelegar gitu untuk meramaikan ini Mabarku New Festival hari ini. Tapi kita lihat kali ini
Di sisi lain ada Dewa United yang coba untuk menahan dulu pergerakannya karena mereka ada di daerah danger zone. Danger zone itu bukan mitos kawan-kawan, adik-adik sekalian, jangan dilawan gitu ya kan. Iya, berbahaya sekali danger. Sekarang itu auto aim adik-adik ya. Tapi kalau lihat ini masih zona yang pertama, udah ada 3 tim bahkan yang udah tumbang ya. Lumayan cepat menurut gua permainan tempo gameplay dari di match keempat hari ini tentunya. Tapi kalau lihat juga Bigetron yang biasanya bermain di luar zona, malah bermain nahan di luar zona, kali ini mereka bermain coba untuk terburu-buru untuk masuk ke dalam inner circle-nya. Tapi kalau lihat juga di dekat mereka itu ada tim nomor 10 yang sedang melakukan looting di bagian hanggar. Sementara Bigetron memilih untuk langsung masuk ke bagian Bima Saktinya kali ini. Dan juga ada 1 poin kill yang udah berhasil mereka dapatkan juga. Apakah ini Ria dan juga Caca, player-player terbaru dari Bigetron, sedikit memperbaiki atau merubah roster mereka juga. Dan sementara ARVT kali ini dengan 3 player mereka yang tersisa setelah tadi melakukan team fight di awal dengan tim JRC, mereka bermain dengan 3 player. Tapi tentunya udah kelihatan ada 1 musuh yang berhasil mereka knockdown kali ini, di mana MKZ dalam bahaya. Sebuah misi yang dilakukan tapi nampaknya 2 player berhasil mereka pick off tentunya dan berhasil mengcover menjadi kill dengan total 5 poin kill yang mereka peroleh tentunya Julia. Wow, nice sekali dari RVT yang mana tadi mereka di awal permainan menunjukkan performa yang cukup garang, ternyata lagi dan lagi berhasil memotong pergerakan atau rotasi dari musuhnya. Coba ditahan terlebih dahulu di area Watchtower. Gak mau terlalu gegabah, kalaupun mereka udah mengoleksi 5 poin eliminasi itu belum tentu aman. Karena ini masih ada 9 tim nih Pong nih. Dan kita beralih lagi ke arah teman-teman di tim MKZ. Mereka sudah mulai menyadari ternyata adanya pantauan dari musuhnya yang ini tuh gak aman sama sekali buat mereka. So, mereka decide untuk cabut karena kebetulan juga mereka punya vehicle ya. Jadi untuk rotasi mereka akan sedikit lebih cepat daripada musuhnya. Jadi gak akan bisa buat dikejar juga. Dan kalaupun dikejar, kita lihat jarak dari musuhnya pun agak jauh sebenarnya sama teman-teman dari tim MKZ. Tapi RVT masih coba untuk menahan di arah Watchtower. Semakin tinggi lagi teman-teman dari MKZ coba untuk membuka vision lebih luas lagi, gua rasa di arah high ground, memantau ke arah bawah. Kita beralih ke arah Sesko Boba kali ini dengan 4 poin eliminasi. Wah, rata banget ya, adil. 1-1-1 sudah mereka amankan setiap playernya. Kali ini bergerak dari arah Bullseye. Sudah ada 1 motor yang coba dikendarai. Dan ini akan memudahkan jalur rotasi mereka selebihnya masuk ke arah circle ya, Pong. Oke, 4 poin kill mereka peroleh ketika tadi di early game berhasil menghajar teman-teman dari tim Unbound Pride. Dipulangkan ke lobby terlebih dahulu di tangan tim dari tim Sesko Boba. Mereka kali ini mendapatkan 4 poin kill dan langsung mencoba untuk mencari rotasi kedua mereka. Kemana mereka bakal pergi, mereka bakal mencoba untuk baca zona terlebih dahulu. Nah, kita lihat juga zona pertama sedang menyusut. Mitos kali ini mendapatkan 4 poin kill juga ketika melakukan team fight tadi di arah Sentosa. Tapi kali ini mereka bakal coba untuk masuk ke inner circle juga. Dan sementara MKZ menurut gua posisi mereka dapatkan ini cukup enak banget, tapi mereka hanya tersisa 2 player yang membuat mereka sulit banget buat mempertahankan posisi yang mereka punya sekarang. Jadi gue bilang langsung aja di knockdown oleh seorang Mal dengan baretanya, langsung di end gitu saja, yang membuat teman-teman dari MKZ hanya tersisa 1 player kali. Sementara teman-teman dari tim Supra Bapak kali ini mencoba untuk mengamankan patahan aura terlebih dahulu, dan mereka nggak ingin terburu-buru untuk mengambil bagian rumah L-nya tentunya. Yes, coba untuk mengamankan bagian rumah L terlebih dahulu. Kali ini teman-teman dari Bigetron coba memantau pergerakan dari musuhnya, gak mau terburu-buru. Karena kalau kita bisa bilang performa dari Bigetron di match-match sebelumnya masih kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi mereka coba bermain lebih safety lagi kali ini di match keempat kita. So, match keempat ya, betul ya, match keempat. Kenapa aku jadi agak lupa gitu ya. Aduh. Tapi kita lihat dulu mapnya di mana zona akan menyempit sebentar lagi. Dan dari persebarannya gue rasa ini sih bakalan agak sedikit pasif. Palingan itu akan ada 1 terjadi team fight aja di arah Clock Tower. Tapi setelah itu selebihnya bakalan adem-adem ayam. Karena kalau lu lihat sebenarnya jalur rotasi kiri itu kosong. Kosong banget. Kalau misalnya mau jalan, tapi udah diisi sama beberapa tim di arah Clock Tower, mungkin akan sedikit terjadi kericuhan. Namun sisanya dari tim 5, 4, dan juga 7, menurut gua tuh 7 apalagi dia jalur rotasinya atau tim Jambu Biji Esport ternyata bakal bergerak ke arah atas atau kiri circle. Labirin mungkin ya. Nah, bisa Clock Tower juga masih cukup bagus buat mereka amankan juga gitu kan. Tapi yang menurut gue yang cukup diuntungkan adalah teman dari tim Supra Bapak atau Dranix ya, yang bisa menurut gua langsung aman ke L yang langsung ngamanin titik tengah circle-nya tersebut. Dan juga seperti yang gue bilang ini bakal cukup pasif banget. Kalau lihat juga teman-teman dari tim SES, mereka juga masih di luar zona. Dan juga teman-teman dari tim Bigetron, mereka juga mengamankan watch power-nya aja. Dan sementara Jet
Dia berpindah dari bagian factory dari awal game hingga sekarang. Mungkin mereka dari looting ke Pocinak lalu kembali di area factory tersebut. Tapi tentunya teman-teman dari tim Jambu Biji Esport udah melakukan rotasi lagi dan mereka nggak mengamankan labirin. Mereka lebih memilih untuk bergerak ke arah factory, Julia. Yes, betul sekali. Dan kita lihat kali ini juga dari masing-masing tim sudah mulai melakukan rotasi di factory. Kali ini coba untuk ditahan terlebih dahulu. Teman-teman dari Jet mungkin menyadari kalau kita lihat dari segi circle-nya ini pasti bakal ada yang lewat situ. Dan kali ini mereka akan kedatangan teman-teman dari Jambu Biji Esports yang udah ditungguin. Bener-bener ditungguin sama teman-teman dari Jet yang gua rasa mereka udah sadar ada musuhnya nih datang ke area pertahanan mereka. Ditungguin, dicari informasinya terlebih dahulu, dipastikan bakal tembak sudah di muka dan Bang LHY harus langsung dipulangkan dalam hitungan detik. Begitu saja hilang. Sisa 3 player dari Jambu Biji Esports coba untuk dipersiapkan, dimasak terlebih dahulu. Granatnya dilempar ke atas seorang Manai. Apakah bakal connect, terkena splash damage aja sedikit. Ada tembakan yang coba connect tadi menghilangkan 3/4 SP dari musuhnya. Granat ketiga bakal diluncurkan ke atas namun ternyata masih belum bisa mengenai siapapun. Granat keempat menyusul, apakah bisa connect? Hanya membubarkan formasi dari teman-teman tim Jet saja. Dari seorang Manai coba untuk menahan stepnya terlebih dahulu, mencari informasi karena mapnya cukup gelap untuk teman-teman dari Jambu Biji Esport, di mana Jetnya ada di arah atas factory. Jadi itu bakalan sedikit gelap untuk teman-teman Jambu Biji Esport yang ada di area bawahnya factory. Tapi kita lihat dari Manai ternyata masih memiliki cukup banyak nade. Oh, satu lagi tersisa, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Bakal langsung dilempar aja ke atas, nyampe icing grenade-nya, tapi ternyata nggak kena ke arah siapa-siapa, Epong. Iya, dimana tadi posisi dari teman-teman dari tim Jet Esport itu berada di atas factory ya. Menurut gua itu susah banget buat di aim juga, dan buat lo nyamperin ke sana juga nggak bisa gitu. Kayak menurut gua ketika lo fight dengan teman-teman Jet ini kayak hanya bom resource saja, kayak mana yang tadi membuang berapa granat, menurut gua itu bisa cukup penting ketika lo bisa ngehajar musuh yang lain dibandingkan lo ngehajar Jet Esport yang mereka berada di atap. Tapi tentunya tim Jet mereka tahu kalau granat dari tim Jambu Biji udah habis, mereka juga udah mulai turun. Mereka tahu musuh udah kehabisan resource, saja mereka melakukan serangan balasan terhadap teman-teman dari tim Jambu Biji Esport yang berada di bawah mereka, seperti dari Kochel dan juga Ryuzi ya guys ya, yang udah mulai coba untuk turun ke bagian factory, memasang beberapa lineman juga untuk jebakan, mencoba untuk memancing ke arah tim Jambu Biji untuk naik ke atas. Tapi menurut gua kali ini tentunya perangnya cukup panjang ya, setelah tadi Jet Esport mendapat 1 poin kill dari Bang L, tentunya yang membuat kali ini tim Jambu Biji nggak cukup ditentukan jika mereka memaksakan tim fight ketika berhadapan dengan tim Jet Esport yang mereka tahu posisi mereka adalah fightnya 3 melawan 4. Dan juga kali ini Topson dan juga Kochel masih berada di atas dan belum mau nyamperin ke bawah di area yang udah dimiliki teman-teman dari tim Jambu Biji, Julia. Oke, tapi kalau misalnya kita bilang dalam segi manpower, oke, Jet lebih unggul daripada teman-teman Jambu Biji Esport. Tapi kalau misalnya secara posisi, gue rasa Jambu Biji bisa meninggalkan mereka begitu saja nggak sih? Karena mereka ada di area lower ground atau misalnya di area bawah factory. Mereka sudah ada mulai tembakan yang dibuka. Jujun harus terculik begitu saja, masih belum ada proses penyelamatan dari Manai ataupun Rafli. Kali ini Manai coba untuk backup fire saja dari kejauhan, coba memberikan sedikit hit. Sakit banget. Dari saat 25 HP aja, respon Glual yang cukup baik walaupun sedikit terlambat, tapi Rafli di luar harus berhasil tenang begitu saja. Glual dihancurkan, Alok mulai diaktifkan. Ini Manai apakah akan posisi ke-9, dan yes, Jambu Biji Esport nggak bisa lanjut ke 8 besar. Dan harus posisi 9 sama sisi lain ada tim Dewa. 3 playernya berhasil ternok begitu saja. Mother seseorang diri coba untuk merevive seorang Rain, masih berhasil. Namun dari tim Dranik sendiri di sini masih memberikan tekanan yang cukup sulit terhadap teman-teman dari tim Dewa. Tembakan demi tembakan, hujan peluru sudah mulai diberikan ke arah teman-teman dari tim Dewa. Kali ini bahkan ada seorang Jatra diutus untuk melakukan satu upaya rush ke arah depan, tapi ada respon gol yang cukup baik. Tembakan perlawanan yang hampir saja menumbangkan seorang Jatra masih bisa diantisipasi dengan adanya backup dari teman-teman yang lain. Coba untuk sedikit lebih maju lagi, tapi wow, nade-nya langsung connect ke arah seorang Bram di sana. Berhasil mengenakan satu lagi play dari tim Dewa. Mencoba untuk dicari pergerakan ke arah mana. Zona sudah mulai menyempit lagi, bertarung di luar zona. Masih zona ketiga tapi nggak bisa diremehin. Memancing tim lain untuk datang menjadi third party. Suara tembakan kali ini Ses hadir untuk menjadi orang ketiga dan bahkan langsung memberikan beberapa lemparan tembakan saja. Di sisi lain ada satu granat lagi yang connect ke arah teman-teman
dari tim Dewa. Coba untuk menghalangi jalan dari teman-teman tim Dewa ataupun dari tim musuhnya. Tim SES kali ini sudah berada di dalam circle, memilih untuk meninggalkan pertempuran yang menurut gua itu sebenarnya nggak untung buat mereka. Mereka lebih untung dalam segi posisi, lebih dekat ke arah circle. Kalau mereka join jadi orang ketiga, peluang mereka ntar terlambat ke circle itu jadi lebih besar lagi gitu ya, Pong. Iya, tentunya ini membuat mereka juga bisa untuk menghalangi teman-teman dari tim Dranix untuk masuk ke dalam circle selanjutnya yang dilakukan teman-teman dari tim Sesko Boba kali itu nih ya. Mencoba untuk melempar granat juga ke tim nomor 5 dari tim Dewa yang udah cukup terpojok. Kali ini Dewa juga nggak bisa berbuat banyak karena ketika dia mau bergerak masuk ke dalam circle selanjutnya, dia bakal coba berhadapan dengan musuh-musuh yang udah di dalam circle terlebih dahulu, terutama teman-teman dari Decathlon yang udah menurut gue cukup aman banget yang mengawasi Watchtower ya. Tapi kalau lihat kali ini Dranix udah nggak punya pilihan lagi, mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus bagaimana caranya dia harus bisa ngeratain teman-teman dari tim SES kalau mereka ingin masuk ke dalam jadwal selanjutnya. Tapi nampaknya ada yang udah COD-an tapi belum melakukan tembak-tembakan, tapi ternyata Denzo harus knockdown oleh seorang Kedai dengan granatnya. Langsung diam gitu saja, 3 lawan 4 situation kali ini tentunya, tapi seorang Jatra dan satu 14-nya Jatra dan juga Mal melakukan tembakan dari jauh menggunakan sniper tapi membawakan hasil apapun. Tapi kali ini Jatra coba untuk regroup terlebih dahulu, nggak punya medkit lagi. Suzana maju paling depan melihat Kedai masuk mereka motornya dengan cukup polos, berhasil kabur dari tim SES masuk ke dalam circle selanjutnya yang membuat kali ini kesulitan yang harus dihadapi oleh teman-teman dari tim Dranix untuk masuk ke inner circle. Tapi ternyata Saudara Esport menjadi third party, mendapatkan 1-2 player dari teman-teman dari tim Jet, tapi teman-teman Tara Mother juga mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap satu player dari tim SES. Dewa United juga tumbang di posisi ke-8 menuju tim tersisa, tapi tim Sesko Boba cukup terpojok dengan adanya tim nomor 4 yang memberikan pressure terus menerus terhadap mereka. Kali ini ternyata Bocil Deca terjatuh, misalkan 2 lagi Kedai dan juga Kopal coba memberikan perlawanan. Dranix tumbang di posisi yang ke-7, 6 tim tersisa, Jet pun tumbang, 5 tim tersisa, Kedai tersisa sendiri mencoba mereka melawan dengan tim seorang laki, terjatuh tersisa seorang Sans yang memberikan Onyx Sans tentunya dan berhasil diratakan oleh seorang Kedai. 9 poin kill berhasil didapatkan teman-teman dari tim SES dan berhasil melakukan reviving terhadap kedua temannya yang terkena dengan Julia. Oh my god, pertempuran yang terjadi sungguh amat sangat padat sekali. Tembakan yang cukup sakit. Ternyata ada seorang horror TS3 berhasil menumbangkan 1 orang dengan 1 kali tembakan yang berhasil menumbangkan sekaligus. Langsung membuat teman-teman dari tim BTR kali ini mulai terdistraksi akan adanya 1 player yang tersisa dari tim 10. Coba untuk diberikan sedikit perlawanan, namun ternyata ada tembakan lainnya juga yang melaju ke arah seorang horror di luar zona yang udah sakit banget tentunya. Zona ke-5 MKZ Ignite ternyata harus puas di posisi ke-4 saja ya pokoknya. Sisa 3 tim kali ini dari BTR coba memberikan 1 tembakan peringatan dan Arnavan Esport pun harus pulang. 2 tim tersisa, posisi yang kurang mantap kali ini didapatkan oleh teman-teman dari tim nya ACBDFG. Ya ampun panjang banget namanya, tapi kita juga dari seorang Ria coba untuk memberikan sedikit peringatan untuk tidak maju lebih dekat lagi ke arah mereka. Tim SES kali ini dalam bahaya, hati-hati. Hujan granat, lemparan tembakan peluru panas sudah mulai meluncur ke teman-teman dari tim SES, sudah mulai berhadapan di dalam duel. Jump shot dilakukan, 1 player berhasil ditumbangkan. Tersisa 2 lagi dari tim SES. Hati-hati, duelnya hancur. 1 player berhasil didapatkan lagi, tersisa 1 player dari tim SES Go Boba yang sudah mulai cukup terjepit dan SES Go Boba sayang sekali harus ditumbangkan begitu saja di posisi kedua. And this is it.